Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bisma Barata di Ruang Bersuara Bicara Desa. Kali ini kita kepengen membahas atau mengobrolkan tentang kesehatan. Akan tetapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah filosofi. Orang yang mengabaikan kesehatan adalah orang yang sedang menabung masalah untuk masa depan. Pada podcast kali ini, kita kehadiran seorang tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah ahli kesehatan. Kita ingin memperkenalkan sekelumit, yaitu Dr. Violita Sulianti. Selamat datang, Bu Dokter. Selamat datang. Mungkin bisa kita Bu, perkenalan dulu. Ibu ini asli dari putra daerah atau mungkin tinggal di mana atau terus dulu alumni universitas mana? Monggo Bu. Terima kasih. Nama saya Violita Sulianti. Saya biasa dipanggil Vio. Saya asli Kulon Progo, Pak. Putra daerah. Ya, putra daerah. Saya lahir di Kulon Progo. Kemudian saya bertugas di Puskesmas Pengasih 1, Pak. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah lama bertugas di Pengasih 1? Ini kita masuk di tahun kedua, Pak. Karena saya sebelumnya sudah berpindah-pindah tempat. Jadi saya sudah pernah di Puskesmas Kokap, Puskesmas Rendah, dan ini saya mendekat ke Puskesmas Pengasih. Berarti rotasinya juga cukup lumayan di beberapa tempat. Iya, iya. Atau mungkin Ibu punya bidang keahlian khusus selain dokter umum? Kami hanya dokter umum saja, Pak. Oh, gitu. Bu, dulu itu saya kan sering seperti apa nih? Seperti agenda rutin. Yeah. Jadi ini kan baru saja peringatan Hari Idul Adha ini. Nah, biasanya setelah Hari Idul Adha itu hanya selang sehari 2 hari. Itu puskesmas sering kebanjiran dalam tanda kutip pasien, kira-kira kayak gitu. Dan saya sudah amati itu sejak beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Nah, kalau untuk yang tahun ini, Bu, kira-kira bisa dijelaskan seperti apa? Adakah kenaikan atau mungkin justru menurun atau stuck gitu? Untuk wilayah kita di Puskesmas Pengasih 1, Pak, ini kan kemarin lebarannya juga 2 kali ya, Pak. 2 kali, hari Sabtu tanggal 9 dan tanggal 10. Di tanggal 9 itu sebenarnya kita buka, cuma karena mungkin beberapa warga sudah melaksanakan ibadah sholat Id, jadi memang kunjungan kami itu tidak banyak. Tetapi di hari Seninnya kita meningkat cukup tinggi. Yang biasanya kita rata-rata paling 50 sampai 70, kita bisa di atas 100. Kurang lebih ya 110 lah di hari Seninnya. Kita enggak tahu karena kita habis libur atau memang banyak dengan keluhan. Tapi bersamaan dengan hari itu memang kita ada kegiatan prolanis, Pak. Ya. Dan di hari Selasanya kita juga masih lumayan naik. Ya, walaupun tidak seramai di hari Senin. Di hari Rabu baru mulai menurun. Tapi 3 hari itu yang jelas pasien kita lumayan di hari Senin terutama. Jumlahnya ya. Terus Bu, kira-kira yang mungkin selain pasien kayak tadi disebutkan prolanis gitu, pasien umum, kira-kira keluhannya rata-rata apa? Oh iya, di Puskesmas Pengasih ini rata-rata pasien itu kan kita punya 10 besar diagnosa sakit, Pak, biasanya. Ini kita itu nomor 1, nomor 2, 3 besar itu biasanya kalau enggak darah tinggi, gula, itu naik turun.
Di bulan ini kita yang nomor 1 tetap hipertensi, Pak. Dan hipertensi kita itu memang jumlahnya lumayan banyak, bisa di atas 1000. Tetapi ya itu tadi, untuk kesadaran datang ke puskesmasnya memang masih belum, istilahnya mungkin karena tidak ada keluhan atau karena pasien tidak ada yang mengantar. Kita ya banyak faktor lah yang mungkin pasien belum semuanya untuk tindak ke puskesmas untuk memeriksakan. Nah, tadi kan juga disampaikan bahwa saat kemarin setelah hari raya itu pasiennya sempat jumlahnya bertambah gitu kan, atau melonjak gitulah. Nah, memang ada 2 hari itu pas hari raya dan hari libur. Terus ternyata dari beberapa ranking tadi hipertensi juga menempati ranking pertama. Nah, pada saat hari Senin atau Selasa itu apakah hipertensi juga keluhan yang pertama kali atau mayoritas pasien yang memeriksa pada saat itu? Oh iya, pada hari itu ini di kita itu walaupun hipertensi banyak, tidak semua itu berkeluhan, Pak. Sampai saya tanya, saya guyoni, masak kathah nopo? Karena itu biasanya kalau habis darah tinggi itu tensinya naik, pasti saya guyonannya seperti itu, berapa banyak. Sampai ada pasien juga cerita, ada yang memang tidak makan, ada yang cerita saya cuma bau saja sudah pusing, mungkin ini nopo dok yang membuat saya tensi tinggi. Tetapi kalau saya lihat tanpa ada keluhan yang istilahnya signifikan, misalnya nyeri kepala atau pasien merasa cengeng, sepertinya tidak, karena mereka pasien-pasien yang sudah terkontrol, Pak. Bila yang datang itu bukan pasien-pasien baru untuk hipertensi ya, ini udah pasien-pasien yang rutin datang. Tapi dari diagnosa atau pemeriksaan Dokter Violeta, taruhlah ada pasien yang tidak punya keluhan, gitu kan. Tapi dari secara umum ketika harus dicek itu memang tinggi tensinya, betul, gitu betul. Karena memang pasien-pasien kita hipertensi itu memang masih banyak yang belum terkontrol yang tadi saya sampaikan. Jadi tensinya memang masih di atas 140/90. Walaupun pasiennya sudah minum obat, tetapi ya itu tadi belum tertib untuk minum obatnya. Karena sekarang ini masih banyak mereka menganggap tidak ada keluhan, jadi ya tidak apa-apa gitu. Violeta, jadi kira-kira memang adakah korelasi gitu antara mengkonsumsi daging korban, dalam hal ini adalah daging kambing, dengan penyakit yang mengikuti seperti darah tinggi atau hipertensi tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Sepengetahuan kami, kalau misalnya daging kurban itu kan kita juga harus melihat juga, Pak, yang diambil dagingnya atau jeruannya atau kulitnya atau gajinya. Mungkin kalau yang harus kita tekankan, karena kalau anggapan masyarakat kita makan daging kambing identik nanti tensi tinggi. Seperti itu ya, Pak, yang hampir semua tahu. Tetapi kita harus ingat, mungkin bukan dagingnya yang membuat tensinya tinggi, tetapi bagaimana cara pengolahannya, Pak. Misalnya daging kita olah, misalnya digoreng, minyaknya itu yang minyak jenuh, itu kan akan mengikat jadi kaku. Kemudian dimasaknya senangnya yang gurih-gurih atau asin. Nah, itu yang akan meningkatkan. Jadi cara pengolahannya kalau menurut saya, karena bukan serta-merta ini salahnya daging. Nah, tapi mari kita lihat lagi bagaimana cara pengolahannya, bagaimana garamnya, karena biasanya pengolahnya sudah digoreng, dibumbuinya kurang asin, tambah asin lagi, tambah garam lagi. Nah, itu yang perlu harus kita cara mengolahnya. Cara mengolahnya ini penting sekali. Artinya bahwa tidak daging kambing itu bukan faktor utama. Iya, hanya betul. Mungkin bisa salah satu lah, tapi banyak faktor yang mempengaruhi gitu.
tapi bukan dia yang satu-satunya penyebab Ya. membuat tensinya tinggi. Makanya kalau ada pasien datang pun, boleh enggak dok? Boleh, cuma porsinya berapa banyak makannya. Kami selalu kolaborasi dengan ahli gizi kami Pak. Jadi nanti dari saya, dokternya, nanti pasti saya akan konsulkan ke ahli gizinya. Biar pasien juga tambah mantep Pak. Berapa banyak toh makannya, bagaimana toh cara pengolahannya, itu yang penting. Seperti itu. Nah sebenarnya artinya kalau tadi daging ini tidak satu-satunya, Iya. tidak satu-satunya. Artinya taruhlah di situ bukan daging, Iya. sehingga cara pengolahannya juga tidak sesuai, bisa juga dong jadi Iya, penyebab. betul sekali. Salah satu yang menyebabkan hipertensi adalah bagaimana gaya hidup kita, lifestyle kita. Gaya hidup kita seperti apa? Apakah pola makan sehat? Kedua, bagaimana pola stresor kita? Kita bisa enggak ngatur stres kita? Itu penting sekali. Bagaimana aktivitas kita, olahraga kita. Itu yang makanya kita tetap semangat. Hipertensi bisa dicegah. Kenapa tidak? Seperti itu. Jadi jangan istilahnya mensalahkan satu macam. Kita harus Banyak melihat. faktor lah Iya, yang betul mempengaruhi. sekali. Iya, betul. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kenapa daging yang harus disalahkan Iya. kan gitu, karena di situ banyak faktor, ada Betul. bumbu macam-macam. Nah, Betul. sebenarnya taruhlah seperti kalau memasak daging terus ada beberapa macam bumbu. Nah, bumbu seperti apa yang mudah memicu hipertensi itu akhirnya naik? Ya. Yang pertama yaitu garam. Garam. Garam itu kalau cara pengolahannya juga tidak pas akan menaikkan tensi kita juga. Misalnya contoh ya. Biasanya kalau kita masak, ini kita sebagai ibu-ibu ya Pak, masak. Biasanya bumbu kan masuk dulu, baru digongso. Betul. Ya, betul. Kasih garam, kasih gula. Nah, di situ. Nah, di saat dia dipanaskan itu natriumnya tidak mau hilang. Itu akan menaikkan tensi. Yang tidak mau hilang itu. Yang paling baik kalau kita masak bumbu aja, misalnya bawang, brambang ditumis gitu, baru masuk daging, kemudian garamnya sudah matang. Tapi itu jarang dilakukan karena menurut saya kalau kegiatan atau di depan pasien itu nanti rasanya malah jadi beda dok, katanya seperti itu. Artinya garamnya bisa terakhir gitu. Iya betul, dan saya menyarankannya seperti itu. Hampir semua komennya juga seperti itu. Enak kalau di depan dok, padahal kalau ngasihnya di depan itu resikonya memang lebih tinggi. Asinnya itu apalagi sudah kasih bumbu, kasih misalnya daging ya, kita kasih tambah air, nanti rasa asinnya kan jadi berkurang. Tambah garam lagi, lah itu yang membuat tensi kita cepat sekali naik. Oke, tadi ada garam, mungkin ada bumbu yang lain yang mudah sekali memicu. Apalagi sudah ditambahi saus tiram, itu tambah asin Pak. Itu yang harus kita istilahnya minimalkan. Nah, kalau di puskesmas sendiri, Iya, data untuk ini termasuk penyakit yang kronis juga. iya betul Pak. Data dari puskesmas sendiri atau di wilayah kerja puskesmas Pengasih 1 Iya. itu ada jumlah berapa sih Bu? Jumlah pasien Pasiennya, hipertensi, ya. yang hipertensi ya Pak. Sehipertensi itu dalam sebulan itu bisa lebih dari 100 Pak. Hipertensi saja Ya, ya, karena hipertensi itu termasuk 3 besarnya kami. Oh gitu. Jadi ini kita baru menggalakkan memang Pak bagaimana caranya bisa mengatasi pasien hipertensi. Gitu. Nah, selama ini untuk pasien-pasien yang seperti ini
itu penanganan, adakah penanganan khusus dari pihak Puskesmas Pengasih 1, Bu? Nggih, ada. Alhamdulillah Puskesmas Pengasih 1 sudah mulai menggiatkan namanya program penyakit kronis Prolanis kegiatannya. Namanya kita Prolanis Selaras. Jadi kita seperti klub, Pak, klub Prolanis. Kita menggerakkannya ada 2, yaitu untuk pasien hipertensi dan pasien gula. Kegiatan-kegiatan ini sangat didukung oleh pasien karena mereka juga kepengen ada sakit hipertensi, ada sakit gula, tetapi kepengen sekali mereka tetap sehat. Kegiatannya asik sekali, Pak. Kita ada senam. Dalam sebulan itu kita ada 3 kali senam, seminggu sekali senamnya, 1 kali penyuluhan. Dan yang paling mereka senang, kalau penyakit gula misalnya, itu terkontrol gulanya setiap bulan sekali. Nanti kita ada medical check up kerjasama dengan Laboratsito setiap 6 bulan, Pak. Ini mereka sangat antusias, alhamdulillah. Bahkan keinginan dari pasien-pasien itu banyak sekali mendaftar untuk jadi keanggotaan kami. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai melakukan kegiatan Prolanis dan didukung oleh pasien juga. Sekarang kalau kita perbandingkan, tadi kan sudah disampaikan ya, kebetulan setelah Hari Raya Idul Adha kemarin jumlah pasiennya sempat meningkat. Betul. Dan ternyata mayoritas juga keluhannya tentang hipertensi. Yeah. Dan itu juga dibuktikan dengan pemeriksaan medis. Betul. Nah, kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, Bu, atau mungkin kalau dengan tahun sebelumnya agak terlalu kelamaan dibanding dengan yang tidak pas Hari Raya Idul Adha, adakah kesamaan atau mungkin justru menurun atau justru peningkatan terjadi tidak di Hari Raya Idul Adha? Oh iya. Kalau terjadi peningkatan sepertinya tidak, karena memang karena kemarin hari rayanya Sabtu, Minggu dan Senin itu memang kalau Senin pasien kami memang lumayan banyak, Pak. Biasanya seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Tetapi ya paling banyak biasanya 100 lah, Pak, tidak sampai lebih. Tetapi rata-rata memang di hari Senin banyak. Jadi kalau saya lihat pengaruhnya karena kemarin Idul Adha sepertinya tidak semata-mata karena habis Lebaran kurban ya, Pak ya. Jadi memang karena mungkin harinya juga hari Senin, tetapi tidak berhari-hari kami dengan pasien naik terus, tetapi kita ringnya tambah hari juga menurun kembali ke frekuensi pasien-pasien kita pada umumnya, seperti itu. Kalau hipertensi, Bu, hipertensi ini sebenarnya mengenal usia nggak sih, Bu? Tidak. Tidak. Ya. Artinya ketika mereka masih remaja, anak-anak pun bisa, Pak. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau yang terjadi di seperti anak-anak atau remaja itu mungkin faktornya apa? Kembali yang saya tadi sampaikan, gaya hidup, pola makan. Karena saya baru tahu muncul banyak hipertensi pada saat kita kemarin vaksin anak-anak, Pak. Waktu vaksin, sebelum vaksin kan kita ada pemeriksaan. Nah, di situ mulai kita tahu kalau ternyata anak-anak ada 1-2 yang tensinya memang tinggi ya. Memang setelah kita dalami lagi ya memang dengan gaya hidup dan alhamdulillah belum sampai ada yang kita obati. Karena kita pantau, Pak, belum kita obati tetapi kita mulai arahkan ke pola makannya. Itu dengan orang tua ya, Pak ya. Jadi dengan orang tua dan alhamdulillah akhirnya orang tuanya juga tahu ternyata anak-anak juga bisa tensinya naik. Seperti itu. Karena selama ini kan yang kami ketahui itu kalau anak-anak belum lah gitu kan. Dan itu rata-rata diketahui masyarakat juga kayak gitu. Betul, iya. Ternyata hipertensi itu anak-anak, remaja pun ada. Bahkan kaum milenial gitu pun bisa tetap terkena juga, punya potensi untuk itu. Betul. Nah, kira-kira sebenarnya hipertensi ini bisa disembuhkan tidak? Bisa, Pak. Caranya? Caranya kalau kita mengatur pola hidup kita, gaya hidup kita, betul-betul kita gaya hidup sehat. Kita harus germas. Mulai dari anak-anak, bahkan mulai dari kecil kita sudah membiasakan dengan pola hidup sehat.
Satu, dengan pola makan yang baik dan sehat. Tidak lupa makan sayur dan buah. Makan instan yang sekarang ngehit. Kan hampir semua sekarang Ya, lebih enak instannya, Pak. Ya, lebih Ada cepat juga sosis, gitu kan, ya. ada serba yang instan itu lebih enak. Dan anak-anak lebih familiar, Pak. Makanya kita harus sekarang mulai membiasakan anak dengan bekal, dengan diberikan sayur, buah. Insya Allah nanti hasilnya juga ke depannya akan tetap sehat. Artinya back to nature itu tetap Iya, lebih betul sehat sekali. daripada yang Iya, instan gitu betul. ya. Nah, begini Bu Dokter, tadi disampaikan bisa disembuhkan. Ya, Maksud saya ini disembuhkan benar-benar sembuh atau hanya sebatas bisa terkendali? terkendali. Terkendali. Iya, terkendali. Dalam arti tensinya bisa dinormalkan Bisa ya normal. Pak. Ya, seperti itu. Nah, selain faktor gaya hidup atau lebih spesifik pada pola makan, Ya, adakah faktor lain? pengaturan stresor itu Stresor. penting sekali. Kalau yang non medis, taruhlah seumpama genetik, Kalau genetik kita memang punya faktor resiko ya Pak, turunan. Tetapi tidak semua pasien yang mempunyai turun hipertensi kita jadi hipertensi. Misalnya orang tua saya hipertensi, apakah saya harus hipertensi? Kan tidak. Kalau kita sudah tahu resiko ada faktor keluarga hipertensi, kita harus lebih semangat untuk mengatur pola hidup kita. Insya Allah tensi-tensi tinggi tadi sudah tidak terjadi. artinya prosentase dari faktor turunan itu juga tidak sebesar ketika prosentase atau potensi dari perubahan pola hidup, pola Iya. makan tadi ya, gaya Betul. hidup tadi ya. Iya, Artinya lebih besar hal itu daripada faktor genetik gitu iya, kan. betul. Nah, Bu, selama ini dari pasien-pasien prolanis tadi, gitu, yang mungkin sudah ditangani oleh Puskesmas Puskesmas. Pengasih 1, Ya. itu terus bertambah atau terjadi pengurangan jumlah? Jumlahnya peserta prolanis semakin hari memang bertambah karena memang pasien-pasien kita hipertensi itu banyak sekali Pak. Misalnya prolanis kita jumlahnya baru 100 ya. Padahal pasien kita hipertensi di wilayah puskesmas ada 1000. Harapan saya semakin tambah saya malah senang karena lebih terkontrol. Karena yang sudah masuk klub itu alhamdulillah tensinya lebih terkendali. Dan itu menunjukkan kesadaran gitu. Iya, karena istilahnya yang mengajak teman, yang cerita teman itu kita bisa berbagi. Sering bercerita dengan kami, Dok saya sudah seperti ini. Jadi kayak kita ngobrol keluarga Pak. Bukan hanya periksa gini-gini, tidak. Di situ kita bisa ada berbagi lah. Alhamdulillah itu harapannya. Oke, karena bisa saja kan ketika jumlah pasiennya ini malah meningkat, ternyata yang sakit juga ternyata malah bertambah. Ya. Atau bisa saja itu menjadi salah satu tolok ukur, loh ini kok malah tambah, artinya justru masih belum berhasil. Ya. Kan bisa jadi seperti itu. Betul. Tetapi di sisi lain dengan bertambahnya pasien itu kan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan semakin meningkat. Artinya dari aspek memberikan pemahaman kepada masyarakat di titik itu adalah berhasil kan. Iya, betul. Nah, selama terjadi penambahan jumlah dari yang anggota prolanis, terutama yang seperti penyakit hipertensi tadi, mereka sempat ada nggak yang akhirnya tidak mengikuti atau mungkin justru gagal dalam penanganan gitu, sempat enggak? Iya, ada Pak. Karena seperti ini ya, di komplek ya permasalahannya. Gagalnya itu misalnya satu, tidak bisa hadir karena tidak ada yang nganter, misalnya lansia. Kedua, merasa tensinya baik-baik saja.
Karena nggak ada keluhan. Betul, apalagi kemarin di masa pandemi ya Pak. Kan khawatir sekali untuk pergi-pergi. Nah itu. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai datang lagi dan kita sudah mulai bikin grup Pak. Di grup itu kita bisa menyampaikan kegiatan kita dalam sebulan. Kalau simbah-simbah yang tidak kagungan, kita mintakan nomornya Kang Putro. Kalau sampai 2-3 kali tidak hadir, biasanya kami ada kunjungan ke rumah Pak, ngaruh ke. Kenapa toh kok tidak hadir? Ya dari situ kita tahu dan nanti kita edukasi dengan keluarga juga. Sempat atau ada atau belum Bu, seumpama penanganan yang apa di luar itu, maksud saya kalau tadi ada grup, terus ada konsultasi macam-macam, terus ada datang, tapi penanganan yang lebih apa ya, yang lebih spesifik terhadap penyakit khususnya hipertensi ini. Kami ada kegiatan keluar juga Pak dengan penyuluhan ke Yandu Lansia, ke Yandu. Kita adakan sosialisasi bagaimana kita menumbuhkan ke pasien, bagaimana kita menjelaskan, mencegah kesadarannya untuk periksa. Karena kan mungkin hanya pemeriksaan di Yandu aja belum semua tindak. Nah, itu kita menguatkannya di situ. Jadi kita selain kegiatan di dalam gedung, kita optimalkan kegiatan luar gedung, Pak. Artinya apa yang disampaikan oleh Dr. Violeta bahwa penyakit hipertensi ini masih tetap bisa terkendali, kira-kira seperti itu. Ya. Nah sekarang untuk closing statement, Dr. Violeta, mungkin ada himbauan baik secara khusus untuk masyarakat Sendang-Sari, secara umum untuk wilayah kerja Puskesmas Pengasih 1, himbauan seperti apa bagi mereka yang mungkin ada di Prolanis atau yang juga pemahaman tentang bahwa daging kambing tidak satu-satunya menjadi penyebab munculnya hipertensi. Ya. Monggo. Yeah. Terima kasih. Himbauan kami kepada warga Pengasih terkait dengan daging kambing bukan salah satu faktor penyebab utama yang membuat naiknya tekanan darah. Tetapi kita harus mengutamakan pola hidup yang sehat, pola makannya yang baik. Kemudian kita harus bisa mengendalikan stresor kita. Jadi semangat terus, hipertensi bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Insya Allah warga Pengasih akan selalu sehat. Amin. Demikian Sobat Podcast semua, bincang-bincang kita dengan Dr. Violeta Sulianti. Beliau adalah medis dari Puskesmas Pengasih 1. Kita akhiri podcast pada hari ini. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.